Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi, modernisasi, dan globalisasi. Langsung saja yang pertama, globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang membuat berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya, dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara, yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terjadi lebih perdagangan internasional ini. Yang ketiga, kemudian transportasi. Pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah sehingga banyak produk asing yang masuk menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Yang keempat, ekonomi terbuka. Perdagangan global yang saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain sehingga terjadi pertukaran produk dari satu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja dipengaruhi negara lain. Misalnya produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk lokal. Dan kemudian dampak globalisasi. Yang pertama, dampak positif, dan yang kedua dampak negatif. Langsung saja yang pertama, dampak positif, yaitu yang pertama, masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Yang kedua, peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Yang ketiga, pembangunan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Yang keempat, penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Dan yang terakhir, terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. Kemudian dampak negatif, yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Yang kedua, nilai kehidupan masyarakat dari luar lebih ikut masuk ke konsumerisme atau hedonisme, atau bisa disebut dengan pemborosan. Yang ketiga, masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Yang keempat, kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang lebih menjadi masyarakat industri. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan, peningkatan populasi udara. Dan selanjutnya, setelah globalisasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Kalau menurut Soejourno Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, susunan lembaga dan yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek dalam kehidupan sosial. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi
modernisasi. Yang pertama, adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, perkembangan di bidang politik dan ideologi. Yang ketiga, kemajuan di bidang perekonomian dengan penerapan sistem efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, perkembangan di bidang pelaksanaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Memajukan bidang industri dan pertanian. Dan berikutnya beralih pada dampak modernisasi seperti globalisasi. Modernisasi juga memiliki dampak positif dan negatif. Untuk yang pertama, dampak positif, memberi kemudahan hidup. Dengan modernisasi kita bisa menikmati kemudahan dalam transportasi dengan adanya kendaraan bermotor, kemudahan dalam memasak dengan berbagai alat elektronik, dan kemudahan telekomunikasi dan hiburan dengan adanya teknologi informasi. Untuk yang kedua, teratasinya berbagai macam penyakit. Modernisasi menghasilkan teknologi seperti vaksin dan antibiotik yang membantu mengatasi berbagai penyakit seperti cacar, polio, dan TBC. Diatasinya penyakit ini berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup dan kualitas hidup manusia di masa sekarang. Untuk yang ketiga, meningkatnya produksi makanan. Modernisasi menghasilkan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pestisida untuk membasmi hama seperti serangan jamur. Meningkatnya produksi makanan dengan penerapan teknologi ini disebut revolusi hijau. Modernisasi berperan meningkatkan jumlah hasil produksi makanan pokok seperti gandum dan padi, sehingga peningkatan pula jumlah penduduk di dunia. Untuk yang keempat, terbukanya berbagai lapangan kerja baru. Jenis pekerjaan baru industri seperti perakiraan elektronik, kendaraan bermotor, dan serta pengolahan makanan kaleng tidak mungkin ada modernisasi. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, rusaknya alam akibat pencemaran. Jumlah penduduk yang meningkat membuat tekanan terhadap lingkungan hidup meningkat. Akibatnya semakin banyak wilayah hutan dan pepohonan yang dibabat untuk lahan pertanian dan perkebunan. Makin banyak kendaraan bermotor juga peningkatan polusi gas karbon dioksida dan gas berbahaya lain di udara. Untuk yang kedua, timbulnya masalah kesehatan baru. Banyaknya polusi dan limbah pabrik membuat munculnya penyakit baru seperti kanker, makanan cepat saji dan penuh pengawet juga meningkatkan penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Yang ketiga, terkikisnya budaya lokal. Dengan mudahnya komunikasi karena modernisasi, nilai budaya lokal semakin terkikis oleh budaya barat yang dominan. Untuk selanjutnya, kita membahas topik selanjutnya, yaitu globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah sebuah strategi perusahaan internasional dengan mengadaptasi metode, produk, atau layanan agar sesuai dengan pasar setempat. Itu adalah kombinasi dari kata globalisasi dan lokalisasi. Jadi, secara ringkas, itu adalah strategi transportasional yang melibatkan kombinasi globalisasi dan lokalisasi. Globalisasi melibatkan strategi pemasaran ke seluruh dunia dan lokasi melibatkan adaptasi dengan kebutuhan sosial lokal. Untuk penyebabnya sendiri adalah praktik globalisasi tersebut disebabkan adanya fenomena globalisasi yang melanda balik dan masuknya kekuatan kapital musik. Selain itu, penyebabnya adalah kesadaran politik, identitas kebalian, dan kepemilikan modal budaya di kalangan musisi pop Bali. Praktik globalisasi tersebut juga berlangsung sebagai pengungkapan kulturalisme masyarakat, yaitu perayaan kehidupan sehari-hari di masyarakat.